Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100% ini. Kali ini Tobat 100% akan memberikan sebuah penjelasan mengenai kisah Raja Namrud mengaku Tuhan dan menikahi ibunya sendiri. Namun sebelum saya menjelaskannya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Tobat 100% ini, segera dukung dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Baik, terima kasih. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Kisah Raja Namrud mengaku Tuhan dan menikahi ibunya sendiri. Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh adalah raja yang amat sombong. Dia raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak, sebuah peradaban Mesopotamia kuno. Namrud dikisahkan menikahi ibunya sendiri. Konon sang ibu bernama Semiramis. Dikisahkan pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kan'an. Konon sehari setelah berhubungan kelamin dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Bahkan Namrud dianggap anak yang suci. Ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis yang mendekati putranya, hingga pada suatu ketika dia menikah dengan anak kandungnya sendiri, disusui macan tutul. Sementara itu sejarawan penting Mesir Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas 1448 sampai 1522 dalam buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman mengangkat riwayat berbeda sama sekali tentang Raja Namrud. Diriwayatkan bahwa Ham mempunyai seorang anak yang bernama Kausi. Kausi memiliki anak yang bernama Kan'an dan Kan'an memiliki anak yang bernama Namrud. Kan'an adalah orang yang kuat, senang berburu. Apabila dia berteriak kepada binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar, maka binatang-binatang tersebut berjatuhan karena kerasnya teriakan Kan'an. Dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung Namrud. Ketika masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkannya. Bapak anak itu, Kan'an, berkata kepada wanita tersebut, "Anak ini terlahir akan membawa kejelekan, bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati." Mendapati perintah demikian, wanita tersebut membawa Namrud dan melemparkannya ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya semua sapi menjauhinya, dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauhinya. Akhirnya ibunya datang mengambilnya. Sang ibu lalu membawanya dan melemparkannya kembali ke sebuah sungai. Perempuan itu menyangka bayinya itu telah tenggelam, padahal kenyataannya anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung. Lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberinya nama Namrud. Menginjak usia remaja, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Berita ini sampai ke telinga bapaknya, yaitu Kan'an. Hanya saja Kan'an tidak tahu bahwa itu anaknya sendiri. Maka Kan'an mengumpulkan bala tentaranya pergi untuk menemui Namrud. Ketika Namrud melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada bersamanya. Terjadilah pertempuran dan Namrud bisa menghancurkan pasukan Kan'an. Kan'an penasaran mencari Namrud, namun Namrud berhasil membunuhnya. Sampai ajalnya Kan'an tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya sendiri. Namrud pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuhnya itu adalah ayahnya sendiri. Akhirnya tampuk kerajaan jatuh ke tangan Namrud. Setelah itu dia memerangi raja-raja yang ada di bumi.
Namrud bisa mengalahkan mereka sehingga dia bisa menguasai kerajaan di bumi dari timur hingga barat. Membakar Nabi Ibrahim. Dalam perjalanannya Namrud amat sombong dan celakanya dia mengaku diri Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ke jalan yang benar, dia menolak dengan sombongnya. Nabi Ibrahim merusak, memenggal leher 72 patung yang dituhankan Namrud dan rakyatnya. Namrud marah dan menjatuhkan hukuman bakar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Allah menjadikan api dingin bagi Ibrahim. Yang terjadi justru tiba-tiba ada percikan api mengenai baju Namrud dan membakar ke semua bajunya kecuali badannya. Dia tidak terbakar oleh api agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan seizin Allah. Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Namrud. Pada hari itu banyak sekali orang yang beriman karena mereka melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tersebut, yaitu tidak terbakar oleh api. Ketika Namrud melihat itu, dia berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Pergilah engkau dari tanah kami agar engkau tidak merusak agama kami." Mati karena nyamuk. Nabi Ibrahim pun meninggalkan tanah kelahirannya, sedangkan Namrud semakin ngawur. Ia tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya. Suatu ketika Allah SWT mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrud dan mengajaknya beriman. Sekali, dua kali ajakan tersebut ditolak. "Memangnya ada Tuhan selain aku?" kata Namrud sesumbar. Di kali yang ketiga, ajakan malaikat itu pun mendapat respon tak sedap. Akhirnya, malaikat meminta agar Namrud mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana. Permintaan itu dikabulkan. Pada hari yang telah ditentukan, Allah mengirim ribuan nyamuk atau sejenis serangga ganas menyerang mereka yang telah berkumpul di sana. Nyamuk-nyamuk itu kemudian menghisap darah pasukan Namrud dan memakan daging mereka. Maka habislah pasukan Namrud, sedangkan Namrud tetap selamat. Lalu Allah mengutus seekor nyamuk untuk masuk ke kepala Namrud melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu terus bertahan di kepala Namrud dan menyiksanya selama 400 tahun. Tak kuat dengan perihnya, Namrud akhirnya memukul-mukul kepalanya dengan tongkat kecil. Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun. Maka Allah pun mengazabnya selama 400 tahun. Hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil. Begitulah Allah SWT memberikan pelajaran kepada raja angkuh dan sombong melalui seekor nyamuk yang kecil. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini mengenai kisah Raja Namrud mengaku Tuhan dan menikahi ibunya sendiri. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan semakin menambah keimanan pada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.